Penderitaan adalah benang merah yang menenun pengalaman manusia sejak awal kehidupan. Sejak tangisan pertama saat lahir, manusia menghadapi ketidaknyamanan yang menjadi bagian alami dari eksistensi. Dalam setiap fase kehidupan, dari kekecewaan kecil hingga kehilangan mendalam, penderitaan hadir sebagai pengingat akan keterbatasan dan ketidaksempurnaan dunia ini. Namun, alih-alih menghindarinya, kita dapat menemukan makna yang lebih dalam dengan menghadapinya secara sadar. Kebijaksanaan kuno telah lama mengakui kenyataan ini. Buddha, dalam ajaran 4 kebenaran mulia, menjelaskan bahwa dukkha, penderitaan, adalah bagian mendasar dari kehidupan manusia. Bukan karena hidup itu kejam, melainkan karena segala sesuatu bersifat sementara dan tidak dapat dipertahankan selamanya. Rasa sakit muncul ketika kita menggenggam erat sesuatu yang bersifat fana, keinginan akan kesempurnaan, harapan yang tidak terpenuhi, atau rasa takut akan kehilangan. Namun, di dunia modern yang serba cepat, penderitaan seringkali dihindari dengan berbagai bentuk distraksi, hiburan tanpa henti, pencapaian material, hingga pelarian dalam kesibukan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa mengabaikan rasa sakit akan membuatnya menghilang. Padahal, penghindaran hanya memperpanjang luka yang belum terselesaikan. Langkah pertama menuju pembebasan bukanlah menghapus penderitaan, melainkan mengakuinya dengan keberanian. Dengan menerima keberadaan penderitaan, kita membuka ruang untuk transformasi. Kesadaran ini seperti menyalakan lentera di tengah kegelapan, memperlihatkan bahwa rasa sakit, seberat apapun, bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan guru yang membawa pelajaran berharga. Mengapa penderitaan begitu tak terhindarkan? Karena ia adalah cermin yang memantulkan kerapuhan dan kemanusiaan kita. Ia mengajarkan kerendahan hati, mengungkap batas ego, dan menunjukkan bahwa dalam ketidaksempurnaan, terdapat keindahan yang mendalam. Menghadapi penderitaan dengan penuh kesadaran mengubahnya dari beban menjadi pintu gerbang. Kita mulai memahami bahwa rasa sakit bukan hanya luka, melainkan panggilan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri. Di balik derita, tersembunyi potensi untuk menemukan makna, kedalaman, dan kekuatan sejati yang mungkin selama ini terpendam. Penderitaan, meskipun perih, adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan diterima dengan kebijaksanaan, karena hanya dengan menghadapinya, kita dapat menemukan makna terdalam kehidupan. Di balik rasa sakit yang mendalam, tersembunyi potensi luar biasa untuk transformasi. Namun, kebanyakan orang terjebak dalam pertanyaan yang membatasi, "Mengapa saya?" Pertanyaan ini seringkali memperpanjang penderitaan, membuat kita terjebak dalam lingkaran keluhan dan perasaan sebagai korban keadaan. Tetapi, bagaimana jika pertanyaan itu diubah? Bagaimana jika, alih-alih meratap, kita bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Pergeseran perspektif ini bukan sekadar perubahan kata, melainkan perubahan mendasar dalam cara kita memandang kehidupan. Ketika penderitaan dipandang sebagai guru, bukan hukuman, luka terdalam bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Penderitaan adalah cermin yang memantulkan bagian-bagian diri yang perlu dilihat, diterima, dan akhirnya diubah. Namun, untuk menjadikan penderitaan alat transformasi, pertama-tama kita harus berhenti menganggapnya sebagai beban. Penderitaan yang dihindari akan terus menghantui dalam bentuk rasa takut, kemarahan, atau rasa tidak cukup. Sebaliknya, penderitaan yang diakui dengan keberanian menjadi katalisator perubahan. Seperti api yang menempa besi, rasa sakit yang diterima dengan sadar dapat menguatkan karakter dan memperjelas makna hidup. Akar dari penderitaan seringkali terletak pada keterikatan, pada ekspektasi, keinginan yang belum terpenuhi, atau identitas yang terlalu melekat dengan ego. Kita merasa sakit ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang kita bangun. Namun, dalam pemahaman ini, ada kunci pembebasan. Jika penderitaan muncul karena keterikatan, maka dengan melepaskannya, kita bisa menemukan kedamaian yang lebih dalam. Lihatlah kisah kupu-kupu yang berjuang keluar dari kepompongnya. Tanpa proses menyakitkan itu, ia tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk terbang.
Demikian pula dengan jiwa manusia, penderitaan adalah proses yang mengupas lapisan ego dan membawa kita kembali pada esensi diri yang lebih sejati. Transformasi sejati terjadi ketika kita berhenti melawan rasa sakit dan mulai mendengarkan pesan yang ingin disampaikannya. Setiap pengalaman pahit membawa benih pelajaran tentang ketabahan, kesabaran, dan keindahan di balik keterbatasan. Jadi, ketika rasa sakit datang, jangan hanya bertanya, kapan ini akan berakhir? Sebaliknya, renungkan dengan keberanian. Siapakah saya menjadi setelah melalui ini? Karena dalam setiap penderitaan yang dihadapi dengan penuh kesadaran, ada potensi kelahiran kembali yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Di balik setiap penderitaan yang mendalam, seringkali tersembunyi satu pola yang sama, keterikatan. Kita terikat pada keinginan akan kenikmatan, menghindari ketidaknyamanan, menggenggam masa lalu, atau menciptakan ilusi tentang masa depan yang sempurna. Namun, semakin erat kita menggenggam, semakin dalam pula penderitaan yang dirasakan. Keterikatan bagaikan tali yang mengikat jiwa, menciptakan ketakutan kehilangan, kekecewaan, dan frustrasi. Kita terperangkap dalam siklus ketidakpuasan karena terus mengejar apa yang di luar kendali, cinta yang abadi, kesuksesan tanpa rintangan, atau kebahagiaan yang konstan. Namun, kehidupan bersifat dinamis, selalu berubah, tak dapat dikendalikan sepenuhnya. Maka, saat realitas berbenturan dengan ekspektasi, lahirlah rasa sakit. Namun, melepaskan keterikatan bukan berarti menyerah atau menjadi apatis. Ini adalah tindakan keberanian tertinggi, membebaskan diri dari ilusi bahwa kebahagiaan sejati bergantung pada sesuatu di luar diri. Proses melepaskan seringkali terasa seperti kehilangan. Kita merasa seolah-olah sedang mengorbankan bagian dari diri sendiri, padahal sebenarnya kita sedang membebaskan ruang bagi pertumbuhan dan kedamaian yang lebih dalam. Bayangkan sebuah pohon yang harus merontokkan daunnya di musim gugur. Jika pohon tersebut menolak kehilangan, ia tidak akan pernah memiliki ruang untuk tunas baru yang lebih segar di musim semi. Begitu pula dengan diri kita, untuk bisa bertumbuh menjadi versi yang lebih bijaksana dan utuh, versi lama yang dipenuhi ego, ketakutan, dan ilusi harus dilepaskan. Proses ini adalah perjalanan menuju diri yang lebih autentik. Saat kita berani merelakan keterikatan, kita mulai menemukan makna yang lebih dalam. Tidak lagi dikendalikan oleh hasrat yang tak terpuaskan, kita belajar menemukan kedamaian dalam momen ini, bukan di masa depan yang belum datang atau di masa lalu yang telah berlalu. Namun, melepaskan keterikatan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang menuntut keberanian, kejujuran, dan kesabaran. Mulailah dengan menyadari apa yang selama ini Anda genggam terlalu erat. Apakah itu ekspektasi yang kaku, atau mungkin keinginan akan validasi dari luar? Ketika Anda berani melepaskan, Anda tidak kehilangan diri. Sebaliknya, Anda menemukan kebebasan yang selama ini terhalang oleh ilusi. Dan dalam ruang kosong yang tercipta, hadirlah kejelasan, ketenangan, dan makna yang jauh lebih dalam. Melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan kunci menuju kebebasan sejati. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa runtuh, harapan yang pudar, hubungan yang hancur, atau kehilangan yang mengguncang jiwa. Di momen inilah kita sering merasa seolah tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, apa yang jika kehancuran ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Seperti kaca yang pecah, diri kita yang lama mungkin terasa tercerai-berai di tengah penderitaan. Namun, di tengah kehancuran inilah esensi sejati kita terungkap. Penderitaan, seberat apapun, memiliki kekuatan untuk mengupas lapisan ego, harapan palsu, dan identitas yang dibangun di atas ilusi. Ketika semua yang semu runtuh, yang tersisa hanyalah kebenaran yang paling mendasar, diri kita yang autentik, rapuh, namun nyata. Penderitaan adalah crucible, wadah pembakaran dalam proses pemurnian jiwa. Seperti logam yang ditempa oleh panas, momen-momen terberat dalam hidup membentuk kekuatan dalam diri yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Luka yang kita alami bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita sedang menjalani proses perubahan yang mendalam.
Namun, mengapa kehancuran diperlukan? Karena seringkali kita terjebak dalam pola yang tak lagi melayani pertumbuhan kita. Kita berpegang pada kenyamanan lama, menghindari perubahan meskipun jiwa kita berbisik bahwa ada hal yang lebih besar menanti di luar zona nyaman tersebut. Penderitaan memaksa kita untuk melihat dengan jujur tentang nilai yang benar-benar penting, tentang siapa kita di balik topeng yang selama ini dikenakan. Dari momen kehancuran, lahir ketangguhan yang autentik. Seperti benih yang harus pecah dalam kegelapan tanah sebelum tumbuh menjadi pohon yang kokoh, kita juga harus menghadapi kegelapan batin untuk benar-benar menemukan cahaya di dalam diri. Proses ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari menghindari rasa sakit, melainkan dari berani menghadapinya dengan kejujuran dan keberanian. Jadi, jika Anda sedang berada dalam masa sulit, ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari transformasi yang belum Anda pahami sepenuhnya. Penderitaan Anda sedang mengukir versi diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Dan suatu hari nanti, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa justru di momen-momen kehancuran, itulah diri sejati Anda mulai terungkap. Bayangkan sebuah benih kecil yang terkubur di dalam tanah gelap dan sunyi. Dari luar, tampaknya benih itu hancur, terbelah, dan lenyap. Namun, di balik kehancuran itu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Lapisan luar benih yang retak bukan tanda kehancuran akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Begitu pula dengan manusia. Dalam momen-momen tergelap, saat impian runtuh, kehilangan menyakitkan, atau harapan pudar, kita mungkin merasa seperti benih yang pecah, terpuruk dalam kegelapan. Namun, apa yang tampak seperti akhir seringkali hanyalah proses persiapan bagi pertumbuhan yang lebih besar. Rasa sakit dan kejatuhan itu sedang membentuk Anda, mempersiapkan kebangkitan yang belum terlihat. Kegelapan yang menyelimuti benih bukanlah musuhnya. Tanah yang menguburnya adalah ruang perlindungan, tempat nutrisi dan transformasi terjadi secara diam-diam. Sama halnya dengan penderitaan yang Anda alami, ia bukan hukuman, melainkan ladang subur yang menanti untuk menumbuhkan kekuatan baru dalam diri Anda. Benih harus pecah agar kehidupan dapat muncul. Lapisan luar yang melindungi benih harus terlepas agar tunas kecil dapat merasakan cahaya. Proses ini mungkin menyakitkan, seperti merobek bagian dari diri yang telah lama melekat, ego, keyakinan lama, atau keterikatan yang mengikat. Namun, kehancuran ini esensial. Tanpa itu, benih hanya akan tetap terdiam dalam potensinya, tak pernah benar-benar hidup. Ada keindahan dalam proses ini. Saat kita berani menerima kehancuran, rasa sakit, kekecewaan, kehilangan, kita membuka ruang bagi transformasi yang sejati. Di tengah kegelapan, kita belajar menemukan cahaya dari dalam. Di saat semuanya terasa runtuh, kita mulai memahami bahwa kebangkitan sejati dimulai ketika kita berani merangkul kegelapan sebagai bagian dari proses menjadi lebih utuh. Ketika benih akhirnya tumbuh menjadi pohon yang kokoh, ia tak lagi sama seperti sebelumnya. Akarnya telah menancap dalam, dan cabangnya membentang tinggi, menjangkau cahaya dengan percaya diri. Begitu juga dengan diri kita, dari momen kehancuran, kita bangkit dengan ketangguhan yang lebih dalam dan kebijaksanaan yang lebih besar. Ingatlah, kehancuran bukanlah akhir. Itu adalah bagian dari siklus alami kehidupan. Dan seperti benih yang harus terkubur sebelum tumbuh, Anda pun sedang dalam proses kebangkitan. Percayalah pada proses itu, karena dalam kegelapan, potensi terbesar Anda sedang bersemi. Melepaskan adalah salah satu tindakan paling menantang yang bisa dilakukan manusia. Kita cenderung menggenggam erat masa lalu, kenangan, harapan yang tak terpenuhi, bahkan identitas yang tak lagi melayani pertumbuhan kita. Namun, pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika kita memiliki keberanian untuk merelakan apa yang sudah tidak selaras dengan perjalanan kita. Bayangkan Anda menggenggam segenggam pasir. Semakin erat Anda menggenggamnya, semakin banyak pasir yang jatuh dari sela-sela jari Anda. Tetapi ketika Anda membuka tangan, pasir itu tetap ada, dengan ruang untuk angin menerpa dan mengubah bentuknya. Begitu pula dengan kehidupan.
Berusaha mengendalikan segalanya hanya akan menciptakan ketegangan, sementara melepaskan menciptakan ruang untuk aliran baru. Namun, melepaskan seringkali disalahpahami sebagai tanda kelemahan atau menyerah. Padahal, justru sebaliknya, melepaskan membutuhkan keberanian yang mendalam. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa apa yang pernah kita genggam dengan begitu erat kini mungkin tidak lagi relevan dengan siapa diri kita sekarang. Melepaskan adalah tindakan percaya. Percaya bahwa dengan merelakan apa yang sudah usang, kita membuka ruang bagi hal yang lebih baik. Seperti pohon yang menggugurkan daunnya di musim gugur, ia tidak meratap atas daun yang jatuh. Ia memahami bahwa proses itu adalah bagian dari siklus alami, menciptakan ruang bagi pertumbuhan baru saat musim semi tiba. Mengapa begitu sulit? Karena keterikatan memberi kita rasa aman palsu. Kita terikat pada hubungan yang sudah berakhir, kepercayaan lama yang membatasi, atau bahkan rasa sakit yang menjadi bagian dari identitas kita. Melepaskan berarti melangkah ke dalam ketidakpastian, di mana ego merasa terancam. Tetapi, di balik ketidakpastian itu, ada kebebasan. Dengan setiap pelepasan, kita membebaskan diri dari beban yang tak perlu. Kita membuka ruang untuk kejelasan, kedamaian, dan kelimpahan yang sebelumnya terhalang oleh keterikatan kita pada masa lalu. Keberanian untuk melepaskan adalah keberanian untuk mempercayai kehidupan. Untuk percaya bahwa di balik setiap akhir, ada awal yang baru. Bahwa dengan merelakan masa lalu, kita bukan kehilangan diri, melainkan menemukan kembali diri yang lebih sejati. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang masih saya genggam dengan erat? Dan apakah dengan melepaskannya, saya justru bisa tumbuh menjadi versi diri yang lebih bebas, lebih utuh, dan lebih hidup? Penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, tetapi ia tidak harus menjadi belenggu yang mengikat kita selamanya. Ada jalan menuju kebebasan, jalan yang tidak menghapus rasa sakit, melainkan mengubah cara kita menghadapinya. Jalan yang mengundang kita untuk menemukan kedamaian, bahkan di tengah kesulitan. Dalam ajaran Buddha, terdapat konsep jalan berunsur 8, sebuah peta spiritual yang menunjukkan bagaimana kita dapat melampaui penderitaan dengan kebijaksanaan dan kesadaran. Jalan ini bukan sekadar teori, melainkan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak. 1. Pandangan benar. Mengakui bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia, namun tidak mendefinisikan nilai diri kita. Penderitaan hanyalah pengalaman, bukan identitas. 2. Niat benar. Menanamkan niat untuk tumbuh dan belajar, alih-alih terjebak dalam siklus perlawanan dan penolakan terhadap rasa sakit. 3. Ucapan benar. Menggunakan kata-kata yang membangun, jujur, dan penuh kasih, termasuk dalam dialog batin kita terhadap diri sendiri. 4. Perilaku benar. Mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai positif, tidak dikendalikan oleh ketakutan atau dendam. 5. Mata pencaharian benar. Menjalani hidup yang jujur, tanpa mengeksploitasi atau menyakiti diri sendiri maupun orang lain. 6. Usaha benar. Menumbuhkan disiplin dalam mengendalikan pikiran, memilih respons yang lebih bijaksana daripada reaksi impulsif. 7. Perhatian benar. Mempraktikkan kesadaran penuh, mindfulness, dalam setiap momen, memperhatikan emosi dan pikiran dengan penerimaan, bukan penghakiman. 8. Konsentrasi benar. Mengembangkan fokus mendalam dalam diri, memperkuat ketenangan batin di tengah badai kehidupan. Perjalanan ini bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan belajar menghadapinya dengan lebih anggun. Seperti seorang pejalan yang mendaki gunung terjal, langkah-langkah ini membantu kita menemukan kekuatan dalam proses, bukan hanya dalam hasil akhir. Kebebasan sejati muncul ketika kita memahami bahwa penderitaan bersifat sementara. Luka yang terasa begitu mendalam hari ini, dengan waktu, akan menjadi bagian dari kisah pertumbuhan kita. Setiap momen sulit membawa pelajaran berharga tentang ketahanan, kasih sayang, dan makna hidup yang lebih dalam. Mengambil langkah di jalan ini membutuhkan keberanian,
Tetapi setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kebebasan. Bukan kebebasan dari rasa sakit, melainkan kebebasan dalam menghadapinya, menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih damai dalam menghadapi gelombang kehidupan. Penderitaan, meski menyakitkan, adalah salah satu cermin paling jujur yang dapat kita temui dalam hidup. Di balik rasa sakit yang melumpuhkan, ada undangan untuk mengenali diri yang lebih dalam, lapisan jiwa yang sering kali tersembunyi di balik kenyamanan dan rutinitas. Ketika hidup menghantam dengan keras, ketika segala yang pernah terasa pasti mulai runtuh, disitulah inti diri kita yang sebenarnya terungkap. Penderitaan mengikis lapisan ilusi, ego yang terlalu terikat pada pencapaian, identitas yang dibangun dari ekspektasi luar, dan keyakinan yang rapuh tentang kebahagiaan yang bersyarat. Dalam kehancuran itu, ada kejujuran yang tak terbantahkan. Luka yang terasa pedih seringkali membongkar kebenaran yang sulit diterima, bahwa kita tidak dapat mengontrol segalanya, bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kepemilikan atau validasi eksternal. Namun, disitulah letak keajaibannya. Penderitaan, jika dihadapi dengan keberanian, bukan hanya meruntuhkan, tetapi juga membuka pintu bagi kebangkitan. Seperti pohon yang hanya dapat tumbuh lebih tinggi setelah akarnya menembus kegelapan tanah, jiwa kita menemukan kekuatan baru di titik terendah. Setiap luka, setiap momen terjatuh, adalah undangan untuk membangun ulang dengan fondasi yang lebih kuat. Ketika ilusi tentang apa yang harusnya terjadi runtuh, kita diberi kesempatan untuk membentuk diri yang lebih otentik, berdasarkan nilai sejati, bukan sekadar citra yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Luka yang kita bawa bukan tanda kelemahan, mereka adalah bukti perjalanan yang telah dilalui, medan perang tempat kita belajar tentang ketahanan, kasih sayang, dan keberanian. Justru melalui penderitaan, kita belajar bahwa diri sejati kita jauh lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan. Penderitaan mengajarkan bahwa keindahan tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk tetap berdiri meski dunia terasa runtuh. Diri sejati Anda terungkap ketika Anda berhenti melawan rasa sakit dan mulai mendengarkan pesan yang ingin ia sampaikan, bahwa Anda lebih dalam, lebih bijaksana, dan lebih kuat dari yang pernah Anda sadari. Inilah transformasi sejati, bukan sekadar pulih dari luka, tetapi tumbuh melampaui versi lama diri Anda. Di dalam setiap penderitaan, ada potensi kelahiran baru, dan di dalam diri Anda, ada kekuatan yang tak terbatas menanti untuk diungkapkan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.